Oke. Alhamdulillah Sehat, Prof. Sehat, terima kasih. Baik, pada siang hari ini saya mulai saja, saya buka forumnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini di acara Talk Series ke-12, yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita simak paparan sambutan dari Ibu Presiden OS National Chapter, yaitu Ibu Sri Fatmawati PhD. Selanjutnya kita akan masuk ke acara sesi inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prof. Kusrianti dari Universitas Airlangga. Setelah acara inti, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Nah, menarik ini untuk sesi tanya-jawab, nanti panitia akan menyediakan 5 door prize berupa buku yang ditulis oleh Prof. Anti, yang nanti akan diberikan bagi 5 penanya terbaik. Nah, jadi selama jalannya Talk Series, audiens bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan ditanyakan pada Prof. Anti. Nah, nanti akan kita pilih untuk mendapatkan buku ASEAN dari Prof. Anti. Di sesi terakhir nanti dari pihak panitia akan ada beberapa pengumuman terkait dengan bagaimana cara gabung menjadi member OS maupun di OS Friends gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya buka acara ini. Kita mulai dengan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan, Mbak Nurina. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Presiden OS National Chapter, yaitu Ibu Sri Fatmawati PhD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di webinar OS Talk Series yang ke-12. Jadi tepat hari ini setahun sudah kita melaksanakan Talk Series setiap bulan di tanggal sekitar 20.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim di balik ini ya, para Kadif divisi pendidikan dan juga yang diketuai oleh Ibu Ritmaleni, Dr. Ritmaleni, bersama tim juga Mbak Nurina, Mbak Eka, juga Mbak Nur, Mbak Dila ya, semua intensif yang sudah bahu-membahu untuk melaksanakan talk series ini dengan baik. Saya juga mewakili OS Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kusrianti ya, yang akan memberikan tema tentang ASEAN Respon bagi Pemulihan Ekonomi pasca COVID-19. Ini sebagai profesor tetangga ya di UNER, Universitas Airlangga, tentunya beliau sangat expert di bidang ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada MC kita, moderator kita, host kita, Ibu Nur Kamimah Lailis Indriani ya, biasa saya panggil Mbak Eli, yang sudah berkenan untuk memoderatori acara pada siang hari ini. Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, COVID-19 telah banyak memberikan dampak tidak hanya kesehatan, sosial, tapi juga ekonomi. Hal ini tentu tidak lepas dari peran ilmuwan untuk kembali memikirkan bagaimana pemulihan-pemulihan, strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk kembali ke masa-masa seperti sebelum COVID. Meskipun itu tidak bisa, tapi banyak hal yang tentunya akan menjadi bermakna ketika kita menggunakan pengetahuan kita, ilmu kita untuk menjadi bagian dalam memberikan masukan untuk pemangku kebijakan. Hal ini terkait atau erat kaitannya dengan berbagai aspek lintas disiplin, karena COVID-19 itu tidak hanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan ekonomi, dan juga mungkin kehidupan berbangsa. Ya. OS Indonesia yang mana tujuan utamanya membagi ilmu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, berbagai lapisan masyarakat, dan juga menjadi ajang untuk kerjasama atau kolaborasi, tentunya akan menjadi satu webinar yang baik sekali bagi kita untuk bersama-sama menyimak yang akan disampaikan oleh Prof. Kusrianti. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak semua dan juga para narasumber yang sampai saat ini ya, 12 narasumber sampai saat ini, dan juga pada semua host atas terselenggaranya 1 tahun OS Indonesia Talk Series. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma atas sambutannya. Jadi pada talk series yang ke-12 ini sebenarnya istimewa sekali karena juga sehari setelah ini ya kita memperingati Hari Kartini yang kemarin tanggal 21 April begitu. Jadi talk series ini merupakan bentuk begitu peran peneliti perempuan Indonesia untuk memberikan sumbangsih berdasarkan kepakaran masing-masing gitu. Nah, sekarang mungkin bagi audiens yang di sini ada yang baru gabung di acara talk series, belum tahu begitu OS itu singkatan dari apa gitu. Setelah ini kita akan menyaksikan video profil tentang OS National Chapter. Jadi bagi audiens yang mungkin baru pertama kali, OS itu singkatan dari Organization of Women in Science for Developing World gitu. Jadi mari kita saksikan terlebih dahulu profil dari OS National Chapter. Dipersilahkan ke operator. Tanah
baik itu tadi pemutaran video profil tentang OS National Chapter. Selanjutnya kita masuk ke sesi acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Prof. Kusrianti, ASEAN Response bagi pemulihan ekonomi COVID-19. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Presiden Bu Sri Fatmawati, bahwa ternyata COVID-19 itu bukan hanya krisis kesehatan ya, tapi krisis multidimensi kalau kita cermati ya, terutama nih implikasinya bagi bidang ekonomi. Nah, di pemaparan ini nanti Prof. Anti akan mengulas begitu bagaimana penanganan COVID di Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia juga berkolaborasi dengan negara-negara yang ada di ASEAN untuk berusaha bangkit begitu dari pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Prof. Anti untuk bisa memulai pemaparannya. Silakan Prof, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga para audiens yang sudah hadir di sini, terima kasih atas perkenannya untuk hadir di acara ini. Saya pertama ingin menyampaikan penghargaan kepada OS karena sudah mengundang saya sebagai pembicara di Talk Series. Dan ini sudah ke-12, luar biasa. Karena untuk menyelenggarakan acara semacam ini setiap bulan itu butuh ketelatenan, butuh teamwork yang bagus, gitu kan. Saya akan menyampaikan paper atau hasil riset kecil-kecilan saya, bukan kecil-kecilan, mengenai ASEAN Respon bagi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ini karena masih ada dalam suasana COVID itu belum 100%, ya, belum 100% hilang dari bumi kita. COVID masih terasa, kita masih harus berhati-hati, ya. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi saya share screen dulu ya. Nanti biar memudahkan ininya. Kalau ngomong saja nanti loss ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Presiden dan Bu Eli bahwa COVID-19 itu sebetulnya krisis kesehatan. Nah, kita sudah mengalami sendiri, kita sudah melihat sendiri bagaimana krisis kesehatan waktu itu. Sudah berlangsung 2 tahun, bagaimana kita mengalami kelangkaan alat-alat kesehatan, kemudian bagaimana kita mengalami banyak sekali korban dari COVID itu. Maka yang akan saya bahas itu adalah pasca COVID-19. Bagaimana negara-negara menanggulangi COVID itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga ingin ekonomi segera pulih. Jadi negara-negara sekarang fokusnya adalah pencegahan penyebaran COVID di satu sisi, di sisi lain itu adalah ingin memulihkan ekonomi dengan segera. Karena ekonomi negara-negara seperti lumpuh setelah kebijakan lockdown selama 2 tahun. Jadi 2 tahun lockdown, semua negara menutup pintu, sehingga industri pariwisata lumpuh. Ketika industri pariwisata lumpuh, maka
banyak sekali rentetannya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan perhotelan, souvenir, catering, dan mata rantai industri itu lumpuh. Nah, itu yang akan dicoba untuk mulai lagi atau restarting lagi. Nah, sebelum saya ke sana, saya akan memberikan ilustrasi apa itu ASEAN, karena ini adalah fokus dari topik ini. Apa yang dilakukan oleh ASEAN untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Saya ingin menggambarkan ASEAN sebagai organisasi. ASEAN itu terdiri dari 10 negara, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum pernah dengar. Jadi terdiri dari 10 negara dan didirikan tahun 67. Jadi sebetulnya ASEAN itu termasuk organisasi yang sudah lama terbentuk dan terkenal selain Uni Eropa. Nah, ASEAN dari bentuk organisasinya, ASEAN itu adalah intergovernmental organization, organisasi antar pemerintah. Nah, biasanya ASEAN yang model organisasi antar pemerintah itu dikomparakan atau dibandingkan dengan Uni Eropa yang sifatnya supranasional. Apa ini bedanya? Kalau ASEAN sebagai organisasi antar pemerintah itu lebih ke kita bisa sebut sebagai loose organisasi atau organisasi yang agak longgar sifatnya. Sedangkan Uni Eropa itu organisasi yang supranasional. Dari kata supranasional, berarti Uni Eropa itu berada di atas negara-negara. Uni Eropa itu sudah berperan layaknya sebuah negara. Dia mempunyai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan ASEAN tidak seperti itu. ASEAN itu seperti model kerjasama negara-negara, jadi antar pemerintah. Nah, ASEAN di dalam modus operandinya atau operasionalnya memakai prinsip atau mekanisme ASEAN Way. ASEAN Way itu adalah lebih ke adat ketimuran, jadi karena negara anggota ASEAN itu berada di Asia, mereka lebih menyukai model-model negara timur, jadi model ketimuran. Dan ASEAN Way itu lebih ke semuanya diselesaikan secara informal, ya, secara informal, diselesaikan secara informal. Sedangkan supranasional itu lebih ke Uni Eropa mempunyai kekuasaan. Uni Eropa sebagai organisasi itu mempunyai kewenangan untuk menerbitkan aturan, yang aturan itu bisa diterapkan langsung di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Ini beda sekali dengan ASEAN. Kalau ASEAN ada agreement, itu masih memerlukan persetujuan dari DPR untuk bisa diterapkan di negara-negara ASEAN. Itu bedanya. Apa intergovernmental dan apa itu supranasional. Sehingga nanti di dalam prakteknya kita akan melihat Uni Eropa seperti apa, ASEAN seperti apa. Ya. Kalau Uni Eropa itu mempunyai ketentuan langsung sebagai organisasi, kemudian ini harus regulasi ini harus diterapkan di wilayah negara masing-masing directly, maka itu akan berfaktor pada
kecepatan mereka mengatasi sebuah masalah. Kemudian ASEAN juga didasarkan pada konsensus. Ada yang tahu konsensus itu apa? Sering kita dengar ya, tapi kadang-kadang apa ya konsensus? Konsensus itu adalah persetujuan bulat. Artinya kalau ASEAN itu mempunyai anggota 10, maka ketika menyetujui sesuatu persetujuan, maka 10 negara itu harus setuju. Bagaimana kalau ada satu yang tidak setuju? Ya berarti tidak pernah ada persetujuan, tidak pernah ada agreement. Jadi agreement yang sudah dibahas, sudah dinegosiasikan, ketika ada satu negara saja yang tidak setuju, maka tidak akan ada agreement. Itu namanya konsensus. Nah, dengan model mekanisme konsensus inilah, maka ASEAN itu banyak yang mengatakan lambat. Nah, karena apa? 10 negara harus setuju dulu untuk memutuskan sesuatu. Ya, harus setuju dulu. Sehingga kalau ada satu, ya sudah, mereka ngomong we agree to disagree. Jadi mereka setuju untuk tidak setuju. Itu sudah biasa terjadi di ASEAN. Di sini beda, saya ingin memberi gambaran ASEAN itu sebagai organisasi itu kayak apa, ya. Sehingga nanti di dalam berjalannya waktu ASEAN operasionalnya seperti apa. Kemudian di dalam perkembangannya ASEAN menyetujui pembentukan Piagam ASEAN tahun 2007. Ini pernah diprotes di Indonesia. Mengapa ada Piagam ASEAN dan penduduk atau warga negara sebagai warga negara tidak dilibatkan untuk pembentukan piagam itu? Itu sampai ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Dan jawabnya memang kita sebagai anggota ASEAN harus menyetujui piagam ASEAN. Nah, poin penting dari dibentuknya piagam ASEAN ini adalah disetujuinya 3 pilar masyarakat ASEAN. Atau piagam ASEAN ini bisa disamakan sebagai konstitusi ASEAN. Sehingga dengan adanya piagam ASEAN ini, ASEAN berubah. Kalau tadi saya sebutkan ASEAN itu sebagai organisasi yang longgar, dengan adanya piagam ASEAN ini, ASEAN berubah menjadi organisasi berdasarkan hukum atau rule-based organization. Jadi agak lebih resmi, lebih ke berdasarkan hukum. Nah, ini adalah 3 pilar dari ASEAN Community 2015, yaitu masyarakat politik dan keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosio-budaya ASEAN. Nah, dengan adanya 3 pilar atau 3 komunitas ini, ASEAN sebetulnya ingin menuju ke ASEAN 2025. Dan ASEAN kepingin menjadi semacam global ASEAN. Karena globalisasi sudah sedemikian rupa, ASEAN ingin mengglobal. Kalau sebelumnya produk ASEAN mungkin hanya beredar di 10 negara saja, maka dengan global ASEAN, itu ASEAN ingin produk ASEAN itu bisa dijual atau dipasarkan di negara-negara lain di seluruh dunia. Dengan demikian nanti masyarakat ASEAN yang akan menikmati perkembangan itu, menikmati manfaat dari adanya ASEAN. Nah, tiga pilar ini sebetulnya tidak kemudian salah satu lebih penting dari yang lain, tetapi 3 pilar ini saling berkaitan satu dengan yang lain.
Artinya masyarakat ekonomi ASEAN tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Atau tidak akan berkembang juga kalau tidak ada masyarakat sosio budaya ASEAN. Nah, kalau kita membicarakan tentang krisis COVID-19 di ASEAN, kita tahu di awal-awal pandemi negara-negara ASEAN itu mengatasi sendiri-sendiri ya virus COVID-19 itu. Semua negara menerapkan kebijakan lockdown, menutup pintu masuk bagi orang asing, semua bandara ditutup, ya. Sampai sekarang pun bandara Juanda masih satu yang dibuka, yang satu belum dibuka. Artinya apa? Waktu itu negara-negara pertimbangannya adalah bagaimana mencegah penularan virus yang sangat cepat itu. Virusnya karakternya itu adalah dia menular sangat cepat dan mematikan. Jadi tidak ada pilihan lain selain menerapkan kebijakan lockdown itu, social distancing. Tiba-tiba saja kita harus tidak boleh salaman, tiba-tiba saja kita tidak boleh berkerumun, tiba-tiba saja kita harus belajar di rumah. Itu semua adalah kebijakan mayoritas negara-negara untuk memutus penularan virus COVID-19. Nah, krisis COVID-19 ini dikatakan sebagai a crisis like no other. Krisis ini tidak seperti krisis-krisis sebelumnya. Kita pernah mengalami krisis SARS, hampir sama SARS yang tahun 2001. Kita juga pernah mengalami krisis sebelum itu, yaitu krisis keuangan tahun 1997. Krisis keuangan yang mungkin kalau yang sekarang anak SMA belum lahir ya tahun 98 itu. Ya kan? Di situ krisis ekonomi saja, tidak dibarengi oleh krisis-krisis yang lain. Nah, kalau krisis COVID-19 ini krisis yang multidimensi, detrimental. Artinya bukan hanya krisis kesehatan, tetapi merembet ke krisis ekonomi, krisis sosial, dan mungkin apa yang disebutkan Bu Presiden tadi, krisis kebangsaan. Nah, di ranah ASEAN sebetulnya solusi untuk mengatasi krisis ini adalah menempatkan kepentingan nasional pada kepentingan regional. Artinya apa? Kalau krisis model seperti COVID-19 ini, misalnya satu negara itu mengatasi krisis itu sendirian, tidak ada gunanya karena tetangganya juga masih ada virus itu. Jadi harus menempatkan kepentingan nasional ini sebagai kepentingan regional. Jadi tidak bisa menyelesaikan krisis ini sendiri-sendiri. Itu yang harus dipahami. Nah, bagaimana ASEAN respon? Respon ASEAN untuk mengatasi pasca COVID ini bagaimana? Nah, yang harus dipahami adalah bahwa setelah lockdown 2 tahun, ekonomi itu benar-benar lumpuh. Ekonomi itu sudah mati, ya. Nah, untuk mengembalikan ekonomi itu ada 3 tahapan yang diambil oleh ASEAN, yaitu reopening, jadi membuka kembali meskipun tidak serta-merta dibuka seperti dulu, tetapi bertahap membukanya. Kemudian recovery dengan membuka sedikit dengan cara-cara yang nanti saya akan uraikan.
itu fokus ASEAN adalah recovery. Recovery dari apa? Ya dari COVID itu supaya tidak timbul lagi, tidak muncul varian virus yang baru, tidak ada COVID Delta, Alpha, Beta, dan yang terakhir kemarin. Kemudian juga resilient. Artinya ASEAN ingin nanti bukan hanya recovery ekonomi, tetapi ketahanan kawasan secara berkelanjutan. Nah, untuk recovery sendiri, ASEAN mempunyai mekanisme di sektor kesehatan. Jadi ini adalah di satu sisi ASEAN ingin menyembuhkan masyarakatnya dulu, penduduknya dulu, dan dari mekanisme sektor kesehatan supaya virusnya juga tidak menular kemana-mana, kalaupun masih ada. Itu ada 25 mekanisme, tidak saya sebutkan di sini, terlalu banyak. Yang jelas mekanisme sektor kesehatan ini adalah sifatnya cross-border contact. Artinya sebetulnya cross-border, berpindahnya orang dari negara satu ke negara lain itu kan tidak bisa terhindarkan. Nah, bagaimana diatur supaya ya mereka untuk kepentingan yang utama atau yang penting mereka bolehlah pergi ke sesama negara ASEAN, tetapi harus diatur sedemikian rupa supaya virus itu tidak timbul lagi. Jadi itu di sektor kesehatan. Nah, untuk pemulihan pasca COVID ini, sebetulnya yang penting itu adalah funding, biaya. Nah, ASEAN sudah mempunyai ASEAN COVID-19 Response Fund. Funding atau biaya ini adalah pooling dana bersama. Artinya biaya ini diperoleh dari hibah dari negara-negara ASEAN, dari dialog partner. Dialog partner itu adalah negara-negara partner ASEAN. Juga ada sektoral dialog partner, itu juga negara-negara partner ASEAN yang di luar dialog partner. Ada juga development partner dan lembaga lainnya. Nah, untuk ASEAN COVID-19 Response Fund ini berlaku atau enter into force jika disetujui oleh ASEAN Council, ASEAN Community Council. Nah, untuk biaya yang model ini sebetulnya kan negara donatur itu tidak masalah mau biaya itu mau dipakai apa, asal untuk tujuan pencegahan COVID, tujuan pemulihan ekonomi. Ada yang tidak menuntut ada semacam laporan, tapi ada juga yang menghendaki itu ada laporan dari ASEAN. Supaya apa? Penggunaannya itu efektif. Respon fund itu seperti itu. Nah, yang disetujui oleh ASEAN untuk memutus rantai penularan COVID itu adalah ASEAN Recovery Framework. Di sini ada 5 ASEAN Recovery Framework yang fokusnya adalah ke kesehatan, human security, integrasi ekonomi, transformasi digital, dan keberlanjutan. Jadi ini fokus dari recovery di ASEAN. Nah, untuk implementasi sebetulnya bukan kemudian pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 itu jalan sendiri-sendiri, tetapi perlu cross pilar collaboration. Jadi pilar ekonomi juga harus berkolaborasi dengan pilar political security community. Demikian juga harus berkolaborasi dengan socio-cultural community. Bukan hanya itu, juga perlu cross-sectoral coordination.
Nah, untuk memulai pemulihan ekonomi di ASEAN, ASEAN setuju untuk dua sektor ini yang maju dulu. Jadi dua sektor ini diutamakan untuk bisa bergerak dulu, yaitu UMKM dan pariwisata. UMKM untuk dalam konteks Indonesia misalnya, Indonesia sudah menerbitkan yang namanya SMESTA, SME-ESTA. Artinya itu adalah semacam kerjasama yang dengan memanfaatkan ICT, memanfaatkan Information Technology Communication. Sedangkan bidang lain atau sektor lain yang juga ingin diimplementasikan oleh ASEAN yang pertama kali itu adalah pariwisata. Karena pariwisata ini dengan adanya COVID kemarin itu lumpuh. Nah, ada satu sistem ya namanya, yaitu travel bubble. Artinya ya bisa berpergian ke negara-negara ASEAN lainnya, tetapi itu dalam konteks travel bubble, yaitu penumpangnya dibatasi, kemudian jadwal perjalanannya juga dibatasi. Kalau dulu mungkin seminggu itu 12 kali, tapi kalau dengan travel bubble ini seminggu hanya 5 kali. Kemudian kalau kapasitas penumpangnya itu misalnya untuk kapal atau semacam ferry dari Indonesia ke Singapura misalnya, kapasitasnya itu 400, maka itu harus diisi 200. Nah, itu adalah travel bubble. Artinya apa? Supaya pariwisata ini pulih kembali. Karena dengan pariwisata pulih kembali, bukan hanya hotel yang kemudian pulih, tetapi souvenir, catering dan sebagainya itu akan pulih kembali. Ekonomi akan bangkit dengan itu. Nah, sampai pada kesimpulannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masalah bersama negara-negara. Ini adalah tantangan global, karena tidak ada negara satupun yang steril dari serangan COVID ini. Tidak ada satu negara pun yang terhindar dari serangan COVID ini. Ini adalah tantangan global, sehingga memerlukan global solidarity. Namun, saya katakan bahwa untuk ASEAN, karena karakteristik ASEAN yang saya sebutkan tadi intergovernmental, maka negara-negara ASEAN itu tidak bisa sepenuhnya bergantung pada ASEAN. Ya. Penyembuhan atau pemulihan ekonomi pasca pandemik 19 itu masih bergantung pada negara-negara ASEAN sendiri. Jadi ketika negara-negara ASEAN itu solidaritasnya kuat, maka otomatis respon terhadap COVID-19 pasca pandemi itu akan menjadi lebih baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini adalah email saya, mungkin nanti ada yang ingin menghubungi saya. Terima kasih Bu Eli. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Apapun tentang ASEAN, tidak harus dalam konteks pandemi, boleh. Baik, Prof. Baik, bagi para audiens, seperti yang sudah saya sampaikan,
Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung melalui kolom chat ataupun bisa raise hand gitu disampaikan ke Prof. Kusrianti. Adapun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin coba untuk ini ya Prof, menyimpulkan sedikit lah apa yang telah disampaikan oleh Prof. Anti tadi. Jadi tadi disampaikan bahwa memang COVID-19 itu disebut sebagai krisis like no other gitu. Jadi sebelum-sebelumnya sudah pernah ada krisis, tapi tidak sedahsyat sekarang, ngaten ya Prof. Ya. Nah, kuncinya memang di funding ya Prof. Jadi di funding itu memang sangat penting sekali. Nah, tadi disampaikan juga ASEAN sudah punya funding bersama-sama begitu. Jadi memang perlu adanya sinergi begitu, perlu adanya sinergi antar pilar yang seperti disampaikan oleh Prof. Kusrianti tadi begitu. Jadi untuk sementara mungkin pemulihan prioritas pemulihan dari pandemi COVID itu titik beratnya ada di dua, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anti, di sektor UMKM dan sektor pariwisata, karena kita sadari bahwa dua sektor tersebut itu merupakan sektor utama yang menyumbangkan gitu ya pemasukan bagi ekonomi dari sebuah negara begitu. Jadi dari UMKM tadi Prof. Anti juga menyebutkan adanya dukungan dari pemerintah berupa Semesta tadi, mungkin semacam aplikasi gitu untuk memudahkan gitu para pelaku UMKM untuk bisa bangkit dan bisa istilahnya memulihkan kembali begitu aktivitasnya setelah pandemi COVID yang kurang lebih 2,5 tahun lah seperti itu. Untuk pariwisata tadi ada kebijakan travel bubble di mana ada pembatasan terkait dengan penumpang, jadwal keberangkatan, jadwal traveling, kemudian kapasitas penumpang juga tidak bisa langsung seperti sebelum pandemi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID itu juga merupakan masalah bersama begitu yang harus dihadapi, sehingga perlu adanya sebuah global solidarity. Kalau kita sebagai negara Indonesia yang ada di bagian negara-negara ASEAN yang karakteristiknya adalah intergovernmental, sehingga kalau misalkan negara-negara ASEAN itu bisa bersatu dan kuat begitu menghadapi COVID dan bisa bersatu untuk pemulihan COVID setelah COVID gitu ya, maka akan bisa menghasilkan better response after pandemic. Nah, mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya simpulkan, semoga tidak salah begitu, Prof. Monggo silahkan saya beri kesempatan bagi para audiens. Nah, ini sudah ada yang masuk, Prof, dari Mbak Khairunisa, izin bertanya, dampak pandemi COVID yang nyata saya rasakan adalah semakin banyak janda-janda usia produktif. Nah, ini memang benar sekali. Jadi mungkin suaminya meninggal begitu ya karena terdampak COVID, kena COVID gitu. Apakah sudah ada program ASEAN dalam bidang ekonomi yang membantu pemberdayaan kaum perempuan begitu? Nah, ini Prof. Jadi bagaimana peran ASEAN Response begitu terhadap fenomena banyaknya perempuan-perempuan yang harus menjadi single mom begitu. Kalau yang sudah punya anak ya, maksudnya menjadi single woman begitu setelah meninggal oleh suaminya begitu, Prof. Ya. Monggo bisa langsung dijawab. Ya, intinya kalau di kerjasama ASEAN itu ada kerjasama yang fokusnya untuk perempuan dan juga generasi muda. Saya yakin mereka punya program untuk itu. Namun yang menjadi catatan di sini adalah tidak seperti kebijakan pemerintah nasional yang bantuannya berupa BLT ya, bantuan langsung tunai seperti itu. Jadi tidak seperti itu karena ASEAN itu lebih mementingkan recovery yang nantinya itu akan resilient, berkelanjutan. Jadi lebih ke memberikan
ya memberikan pancing daripada kail. Seperti itu. Artinya kalau misalnya perempuan itu sekaligus juga UMKM, maka dia juga bisa masuk pada program UMKM di ASEAN itu. Di sini ada istilahnya ASEAN itu membuatkan web portal untuk UMKM, web portal, yaitu ASEAN Access, di mana di situ ada tagline-nya adalah Your Business Information Gateway to ASEAN and Beyond. Artinya dengan adanya internet sebetulnya itu adalah hikmah dari adanya COVID ini. Jadi kalau dulu tidak terpikir kita bisa menjual produk kita di luar negara Indonesia, maka itu dimungkinkan kita bisa menjual produk kita dengan negara-negara di ASEAN. Jadi pasarnya sebetulnya lebih luas. Jadi kalau misalnya perempuan yang janda usia produktif itu dia mungkin termasuk pada pengusaha yang UMKM, maka dia bisa memasarkan produknya di web portal dari ASEAN itu. Sehingga produknya dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara ASEAN. Itu pasarnya bisa 10 negara, gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Banyak sekali. Jadi ada blessing in disguise. Jadi di satu sisi kita mengalami COVID, mengalami pandemi yang seperti itu, tetapi di sisi lain dengan adanya online, internet, dengan masif sekarang setiap orang punya handphone, punya akses untuk masuk ke internet. Nah itu bisa istilahnya disitulah jalan keluarnya. Begitu Bu Eli. Ini Baik, ada Mbak Nisa, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jawaban dari Prof. Anti? Baik, terima kasih Prof. Jawabannya bisa membantu. Jadi ini di desa saya itu karena pandemi itu banyak janda-janda yang usia produktif. Karena beliau asalnya tidak bekerja, ketika ditinggal suaminya, akhirnya itu memutar otak bagaimana bisa memiliki penghasilan gitu. Karena kan suaminya kan bukan pegawai yang punya pensiunan. Akhirnya di sini kami sekeluarga itu membantu janda-janda usia produktif ini untuk bekerja di rumah saya, Prof. Tapi ya hanya misalkan kayak membantu ibu saya kayak bikin sesuatu yang bisa dijual. Akhirnya kan mereka mulai melupakan kesedihannya dan mulai bangkit. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada program seperti itu dari pemerintah. Karena saya merasa pun BLT itu bukan suatu penyelesaian dari masalah ibu-ibu janda ini gitu. Iya, memang semua orang mengalami. Jadi kita mengalami kesulitan yang sama sebetulnya ya. Jadi menurut saya solusinya yaitu dengan adanya internet sebetulnya kita perlu mencari inovasi untuk memproduksi sesuatu yang kira-kira itu menarik dan banyak yang akan beli ketika dipasarkan lewat internet. Baik, Prof. Ini tantangannya di desa itu kan harus mengajar ibu-ibunya tuh melek internet gitu. Oh, bukan di desa saja, di kota juga ada. Kita dosen-dosen kemarin juga langsung belajar, langsung bagaimana mengajar online itu. Jadi memang pertama pasti sulit, pertama pasti susah itu, tetapi kan tidak mustahil untuk dilakukan. Jadi tetap semangat. Berasal dari mana, Bu Khairun? Saya kalau asal kotanya di Mojokerto, tapi saya sampai saat ini mengajar di Sidoarjo. Oh, oke. Iya. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ya, tetap semangat untuk itu, mengentaskan ibu-ibu itu. Karena tidak mudah itu saya tahu. Ya.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Khairunisa atas pertanyaan yang bagus sekali. Sama-sama, Bu. Iya, jadi itu juga mungkin bisa menjadi sebuah ide ya, apa namanya, program pengabdian masyarakat, Bu Nisa. Program pengabdian masyarakat juga ide sebuah penelitian mungkin begitu ya. Jadi upaya apa ya istilahnya itu upaya untuk memberdayakan ya, empowering woman begitu ya, empowering woman di apa komunitas begitu ya, di komunitas. Saya yakin misalkan ada begitu yang riset di situ ataupun pengabdian masyarakat di situ, pasti hasilnya pasti bagus begitu. Jadi terutama memberikan kesadaran tentang ini ya, apa namanya, mungkin ya terhadap apa itu teknologi begitu, karena sekarang itu serba semuanya kalau kita pengen punya produk bagus begitu ya, kalau kita tidak menguasai teknologi marketing, apa digital marketing begitu, harus pemasar di marketplace atau di mana. Nah itu kalau kita nggak tahu ininya, teknik-tekniknya kan kita tidak dapat ini ya istilahnya apa ya, pendapatan, penghasilan, tambahan penghasilan dari situ gitu. Nah itu mungkin yang perlu untuk di apa sosialisasikan ya ke ibu-ibu itu tadi, supaya bisa memberdayakan mereka. Akhirnya mereka punya skill, selain kita memberikan mungkin tadi dibantu untuk memberikan skill membuat apa kue atau apa produk yang bisa dijual. Nah tapi nanti mereka setelah itu mau dipasarkan di mana begitu kan, dipasarkan secara online mereka nggak ngerti caranya bikin Tokopedia seller tuh bagaimana sih, bagaimana cara bikin akun Shopee seller tuh gimana sih. Nah itu mungkin jadi ini juga salah satu program pengabdian masyarakat atau riset juga menarik itu sebenarnya, Prof. Anti. Ini sekedar selingan saja gitu. Iya, tahun lalu kami melakukan Pengmas, tidak jauh-jauh, tetap di Surabaya. Saya menggandeng semacam UMKM, mereka bisa membuat abon dari ikan. Nah, ikannya itu lele. Lele kan murah. Jadi abon dari lele, dari ikan lele. Kemudian dikemas sedemikian rupa, lumayan rasanya seperti abon dari daging. Artinya kan itu mungkin bisa dicontoh entrepreneurship-nya, ya, kewirausahaannya. Ya, jadi ini tantangan lagi itu untuk menumbuh apa ya, kayak penyembuhan traumanya gitu. Kadang kan ibu-ibu janda itu kan masih sering sedih, duh enak kalau punya suami, sekarang kan sudah ada. Jadi itu kadang itu kayak apa ya, menutup diri gitu, Prof. Oh iya. Hanya kan kasihan, saya tuh banyak yang putus sekolah anaknya, gitu sih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Prof, dari kolom chat yang bisa saya bacakan dari Sayyidah SMA 1. Sebentar ini. Oh, sebelumnya ada pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan dari Aprilia dulu. Nah, ini dari Aprilia Puspa, SMA Negeri 2 Sidoarjo. Nah, ini siswa sepertinya ada 2 pertanyaan. Apakah boleh dijelaskan kembali terkait 5 poin yang disetujui oleh ASEAN tadi, Prof. Nah, mungkin nanti bisa di share screen lagi ya, Prof. Kemudian yang kedua, bagaimana cara dari tiap negara itu agar bisa bekerja sama dengan baik gitu, sehingga mencapai konsensus. Dan perlu berapa lamakah dari tiap negara ASEAN untuk bisa mendapatkan persetujuan yang bulat tersebut. Nah, ini menarik nih pertanyaannya, Prof. Monggo mungkin langsung ditanggapi, mawon, Prof. Terima kasih. Siapa Aulia? Siapa tadi yang bertanya? Aprilia. Aprilia. Iya. Bagus sekali pertanyaannya, Aprilia. Untuk 5 poin tadi, 5 dari ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ini adalah kerangka kerjasama framework, ya, kerangka kerjasama ASEAN. Itu ada 5 strategi. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian human security. Human security itu lebih ke human right, gitu, lebih ke hak asasi, ya, lebih ke hak asasi manusianya. Kemudian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi maksudnya adalah 10 negara itu berintegrasi menjadi semacam seolah-olah satu negara.
Beda kan kalau satu negara seperti Indonesia itu cuma penduduknya 273 juta. Tapi kalau integrasi ekonomi ASEAN itu 10 negara menjadi satu, seolah-olah satu negara, yaitu negara ASEAN. Itu penduduknya dari sisi penduduk saja, penduduknya menjadi 622 juta. Artinya apa? Kalau menjual produk di Indonesia saja, pasarnya hanya 273 juta. Tapi kalau bisa menjual ke seluruh negara-negara ASEAN, pasarnya itu bisa luas menjadi 622 juta orang. Artinya kesempatan untuk laku itu lebih banyak. Ya. Itu integrasi ekonomi. Kemudian transformasi digital. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, digitalisasi, transformasi, semuanya sekarang memakai digital. Kita mau apa? Ke mall harus punya Peduli Lindungi. Mau mendaftar apa semuanya online. Artinya digital itu menjadi penting saat ini. Karena apa? Sebetulnya bukan kemudian ini teknologi yang menyulitkan, tetapi itu juga untuk memutus penularan virus itu. Dengan adanya online, itu menjadi tidak begitu beresiko bagi orang untuk menularkan virusnya. Jangan salah, sekarang ini virusnya masih ada. Ya. Belum sepenuhnya 100% sudah punah, tetapi virus itu masih mengancam kita. Jadi itu harus diwaspadai. Sehingga apa? Digital itu sudah semacam keharusan. Ya, sekarang ini digitalisasi itu sudah suatu keharusan. Mau nggak mau kayaknya setiap orang harus punya handphone. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau bantuannya itu semacam BLT, maka itu akan habis dalam sebulan. Bagaimana supaya itu sustain? Ya, artinya dia harus diajari untuk berdikari, untuk mandiri, untuk entrepreneurship-nya. Kalau kemarin itu mereka bisa jualan offline di mana-mana, di pinggir jalan atau di warung-warung. Nah, sekarang kan tidak bisa seperti itu, maka harus digitalisasi itu yang ditumbuhkan. Jiwa entrepreneurship-nya yang ditumbuhkan, jiwa bisnisnya. Biasanya kalau orang kepepet, itu biasanya akan timbul jiwa itu. Begitu Bu Eli. Terima kasih Aprilia. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini saya lanjut ke masih ada 2 pertanyaan. Dari Zafira Karen nih, mohon izin bertanya, bagaimana upaya pemerintah dalam menghimbau masyarakat untuk mementingkan kepentingan nasional, sedangkan masyarakat sendiri itu dalam kondisi yang krisis, begitu Prof. Monggo, mungkin saged ditanggapi langsung. Sebetulnya dua-duanya kan bisa jalan bareng. Artinya apa? Iya, memang ini kepentingan nasional supaya ekonomi pulih. Nah, untuk itu protokol kesehatan yang penting, ya kan? Jadi ketika kita beraktivitas karena kepentingan nasional itu supaya juga pulih kembali, maka nggak ada larangan untuk itu, tetapi dalam menjalankan kegiatan itu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dua-duanya bisa jalan. Rasanya itu jawaban saya. Baik, terakhir Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Sayyidah, begitu.
Oh, Aprilia masih komen lagi. Sebentar, ini saya jeda dulu ya, Mbak Aprilia ya. Mohon bertanya, imbas dari pandemi terhadap psikis perempuan juga sangat besar. Oh, ini terkait dengan pertanyaannya Bu Khairunisa tadi ya, masih ada hubungannya gitu. Sampai terjadi pembunuhan anak kandung oleh ibunya sendiri, bahkan bunuh diri. Adakah program ASEAN membantu psikologi perempuan untuk menghadapi pandemi ini? Jadi mungkin terkait ini ya, Prof, apa? Well-being ya. Ya. Pertanyaan bagus. Terus terang saya belum melakukan riset seperti itu. Ya memang mungkin dampak dari krisis ekonomi itu bisa menyebabkan seseorang seperti itu, pendek pikiran gitu kan. Jadi saya tidak bisa menjawab bahwa di ASEAN ada atau tidak ada karena saya belum melakukan riset itu. Seharusnya kesehatan mental. Ya, itu juga perlu dipikirkan mungkin ya. Artinya begini, bukan saya mengecilkan kasus itu. Orang mungkin bisa mengatakan bahwa itu kan cuma satu kasus, dua kasus. Mungkin ada juga kasus-kasus yang lain yang kita tidak tahu. Bahkan saya baru tahu dari pertanyaan ini kalau ada ibu-ibu yang membunuh anaknya dan bunuh diri karena COVID. Ya, tapi itu perlu diatasi karena kejiwaan kan itu. Terima kasih pertanyaannya. Oh iya, itu Aprilia memang pertanyaannya masih ada itu. Masih ada, Prof. Monggo langsung ditanggapi, mohon Prof, mengingat waktunya juga sudah ini hampir habis gitu. Oh, konsensus. Ya, memang di awal-awal konsensus itu harus bulat. Seperti saya gambarkan tadi, harus 10 negara setuju semua baru ada agreement. Tapi di perkembangan ASEAN, konsensus itu hanya untuk masalah-masalah politis, masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan. Sedangkan untuk yang sektor ekonomi atau masalah ekonomi, mereka tidak terlalu firm dengan cara konsensus. Mereka menerapkan decision making atau mengambil keputusan dengan cara-cara yang lain. Misalnya ada namanya ASEAN -1. Artinya apa? Kalau 6 negara itu ada yang sudah siap, ya oke, lanjut. Bisa menerapkan itu tanpa harus menunggu yang 4 ini. Nah, itu ASEAN -1. Artinya konsensus itu tidak seperti itu. Kalau harus berapa lama terjadinya konsensus, kadang-kadang malah tidak pernah terbentuk konsensus. Kadang-kadang. Sehingga ya akhirnya tidak setuju dengan keputusan itu. Seperti itu ya. Jadi tidak ada ukuran berapa lama karena memang susah. Itu terkait dengan policy negara-negara anggota ASEAN. Ya, gitu Bu Eli. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini. Ternyata ini menarik sekali ya, banyak yang bertanya. Meskipun audiensnya tidak terlalu banyak, Prof. Tapi alhamdulillah responsif semua ini. Malah ini Mbak Aprilia ini masih ada pertanyaan loh, Prof. Monggo ini mau dijawab apa enggak ini ya? Ada lagi yang masih tersisa ini. Bagaimana saran Prof Anti nih untuk anak muda begitu ya, usia 12 sampai 20 untuk menjaga mental health-nya selama imbas gitu ya, sebagai imbas dari pandemi begitu, Prof. Monggo di kolom chat di situ beberapa anak remaja itu akhirnya menjadi antisosial gitu kan, karena imbasnya sering belajar dari rumah kan, daring begitu. Yeah. Nah, tapi sekarang kan sudah full PTM, tapi kan masih ada sisa-sisa yang belum pulih begitu. Nah, mungkin Prof Anti ingin menyampaikan tanggapannya mungkin. Ya. Saran saya, karena saya sarjana hukum bukan sarjana psikologi, artinya jalani kehidupan itu ya memang
pertama itu pasti susah ya. 2 tahun lockdown itu memang benar-benar kita kayak kepompong gitu. Tapi ketika harus keluar, harus seperti dulu lagi, tetapi masih ada ancaman, itu juga perlu perhatian tersendiri. Saya kemarin sempat kaget-kaget seminggu, 2 minggu terakhir ini. Ketika berkendara di jalan itu semacam stres. Karena 2 tahun itu tidak pernah berkendara. Kemudian tiba-tiba saja harus nyetir mobil di jalan yang seperti orang-orang seperti keluar semua dari rumahnya. Itu benar-benar saya stres. Tapi itu kan proses. Kita perlu adaptasi. Insya Allah kalau kita bisa memanage perasaan kita akan lalui itu. Kita akan lalui masa-masa adaptasi ini. Kalau menurut saya hidup yang normal, jadi bukan kemudian menutup diri. Pergilah olahraga, pergilah sosialisasi bareng sebentar untuk ketemu orang. Iya, seperti itu kayaknya. Terima kasih Bu Eli. Ini menarik sekali nih anak-anak SMA. Iya, jadi karena yang bertanya itu nanti semua mendapatkan door prize dari Prof. Anti berupa buku. Ada Bu Nisa, ada Mbak Aprilia, ya, kemudian ada Zafira juga, ada 3, sama tadi siapa Bu? Sebentar, ada satu lagi Prof. Berarti ada 4 Prof. Aprilia, Sayidah tadi ya. Sayidah, kemudian Bu Nisa, sama Zafira. Nah, itu keempat penanya itu nanti yang akan mendapatkan door prize dari buku ASEAN berupa buku ASEAN dari Prof. Kusrianti. Silakan mengisi presensi seperti yang sudah dicantumkan di kolom chat, karena itu nanti akan memudahkan kami untuk bertanya alamat ya, karena di situ kan ada nomor telepon juga. Nah, seperti itu. Sepertinya sesi kita sudah berakhir, Prof. Sudah lebih dari waktu yang disediakan begitu. Oh, gitu. Terima kasih banyak Prof. Ya. Kusrianti atas diskusi yang sangat menarik pada siang sampai sore hari ini. Langsung saja, tadi sudah sesi tanya jawab. Untuk sesi berikutnya adalah penyerahan token untuk pemateri yang seharusnya diberikan oleh Presiden OS, tapi karena Bu Presiden tadi ada rapat offline gitu, jadi diwakili oleh Ibu Dr. Ritma Leni dari UGM. Ibu Leni, apa sudah siap? Ibu Leni ini merupakan Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan di OS, begitu. Monggo Ibu Ritma Leni menyerahkan token kepada Prof. Kusrianti selaku pembicara pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Eli. Terima kasih atas semangatnya juga Bu Eli, walaupun kita tidak berbanyak-banyak orang, tapi semangatnya tetap luar biasa. Bu Prof. Kusrianti, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari OS menyerahkan sertifikat untuk Prof. Kusrianti atas partisipasinya pada acara hari ini. Pembicaraan yang sangat luar biasa dan menarik, pertanyaannya juga banyak gitu ya Bu. Jadi terima kasih atas semuanya dan tetap sukses buat Prof. Kusrianti ke depannya, tetap berkiprah di ASEAN. Amin. Selamat dari kami di OS Indonesia. Terima kasih Bu Ritma Leni. Sama-sama Bu. Semuanya sudah mau hadir di acara ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ritma Leni atas penyerahan token of appreciation-nya kepada Prof. Kusrianti. Selanjutnya adalah pengumuman terkait dengan talk series yang ke-13 di bulan Mei. Nah, jangan lewatkan ya untuk para audiens yang hadir pada hari ini. Nanti di bulan Mei kita ada sesi yang menarik juga, yang tidak kalah menariknya. Silakan Mbak Nurina, mungkin bisa di-share begitu. Ada nggak flyernya? Nggak ada ya? Ya udah, nanti ditunggu aja di media sosial kita begitu. Oh, ini sudah ada. Oke, Mbak Nurina, sudah ada. Jadi talk series itu setiap bulan ada. Di bulan Mei nanti itu adalah talk series yang ke-13. Jadi umurnya sudah 1 tahun lebih 1 bulan begitu. Kalau
bulan Mei nanti. Nah, bulan ini tepat 1 bulan, 12 kali pelaksanaan. Akan menghadirkan Ibu Dr. Rita Andini, Universitas Syah Kuala, dengan Ibu Sri Suhartini dari Universitas Brawijaya atau Ibu Neneng. Nah, ini pasti juga topik-topiknya menarik sekali, ditunggu nanti flyernya dan silahkan di stalking di media sosialnya OUS ya, di IG-nya juga ada OUS_IDN begitu. Silahkan nanti dicermati event kita di bulan depan. Nah, untuk menjadi member OUS, nah bagi perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menjadi member OUS, kalau ingin menjadi member yang tetap itu memang syaratnya minimal harus S2 begitu. Tapi kalau ingin menjadi member dari OUS Friend gitu, nah itu bisa pelajar ya di sini minimal S1 tapi ya. Untuk adik-adik yang masih pelajar tidak masalah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya OUS, tidak masalah. Nanti kalau sudah lulus kuliah bisa daftar di OUS begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan cermati media sosial kita untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari OUS begitu. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, silahkan dibuka kameranya, kita akan foto bersama ibu-ibu dan adik-adik semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita foto bersama dulu yuk, dibuka kameranya. Nanti bisa kita share untuk fotonya. Mbak Nurina, apakah sudah siap? Iya Ibu, mohon izin untuk sesi foto bersama ini saya pimpin ya. Oh iya, Mbak Eka, makasih ya Mbak Eka. Oke, silakan ibu-ibu bisa memberikan senyuman terbaik. Mbak Eka. Baik, 1, 2, 3. Baik, sampun Ibu. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, saya akhiri forum kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dari ibu-ibu semua dan adik-adik semua yang telah hadir. Jangan lupa diisi presensinya karena itu nanti akan berhubungan dengan ini ya, pengiriman door prize begitu, ya Prof. Atau bisa langsung diambil. Nah, Mbak Aprilia nanti bisa langsung diambil ya di Fakultas Hukum gitu sambil main-main ke kampus B. Boleh. Main-main ke kampus B ya di Fakultas Hukum begitu. Terima kasih atas kehadiran audiens semuanya. Saya tutup event kita pada siang hari ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tunggu kehadiran mbak-mbak dan ibu-ibu, adik-adik di event di bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.